Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Selasa, 28 Oktober 2025. Doa sebelum karya. Kutipan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sobat Katolikana, jujur saja, tingkat kerajinan saya dalam berdoa cukup rendah untuk ukuran orang beriman. Saya berdoa hanya kalau ingat atau lagi banyak pikiran. Awal dari perikop Injil hari ini cukup menyentil kita, karena memberikan gambaran yang begitu menyentuh tentang Yesus. Sebelum dia membuat keputusan terbesar dalam pelayanannya dengan memilih ke-12 rasul, Yesus naik ke atas bukit dan menghabiskan waktunya sepanjang malam dalam doa. Bayangkan, Yesus, Putra Allah, menghabiskan sepanjang malam untuk berdoa kepada Bapanya. Ia menunjukkan sesuatu yang sangat sederhana, namun sekaligus sangat bermakna. Sebelum membuat pilihan-pilihan besar dalam hidup kita, misalnya sebelum kita menerima pekerjaan baru, membuat keputusan untuk keluarga kita, atau ketika menghadapi sesuatu yang tidak pasti, maka berdoalah. Meski kita sudah serius berdoa, namun kita harus tetap legowo. Biarkan Tuhan yang berbicara kepada hati dan pikiran kita. Ketika kita melakukan hal demikian, maka pilihan-pilihan yang kita buat kemudian akan mulai terasa lebih ringan. Kita merasa lebih damai, karena pilihan-pilihan itu menjadi milik bersama kita dengan Yesus, junjungan kita. Sobat Katolikana, lanjutan perikop Injil hari ini menceritakan Yesus yang kemudian turun dari gunung dan memanggil para muridnya. Yang indah dari cerita ini adalah Yesus tidak memilih sekelompok orang kudus atau cendekiawan, namun ia memilih orang-orang biasa dan sederhana, di antaranya para nelayan dan pemungut cukai. Mereka orang-orang biasa dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Begitulah cara Allah bekerja. Allah memanggil kita tepat dimanapun kita berada. Kita tidak harus sempurna untuk mengikutinya. Kita hanya perlu bersedia untuk mengikuti Allah. Dalam Injil pun, kemudian dikisahkan bagaimana orang banyak berkumpul dari segala penjuru. Semuanya membawa keinginan, penyakit, dan kekhawatiran mereka masing-masing. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia menyambut mereka. Santo Lukas Penginjil menuliskan bahwa setiap orang yang datang kepadanya disembuhkan. Kasihnya, kuasanya, damai sejahteranya deras mengalir darinya kepada mereka yang terluka. Polanya jelas. Yesus berdoa terlebih dahulu, baru bertindak. Doa mempersiapkan hatinya untuk melayani. Dan itu juga berlaku bagi kita. Doa yang sejati mengubah kita. Doa membuka diri kita, melembutkan kita, dan membantu kita mengasihi dengan lebih baik. Sobat Katolikana, saat kita menjalani minggu ini, mari kita coba menjalaninya dengan ritme Yesus. Doa yang menuntun pada belas kasih yang membawa kita kembali berdoa. Ketika kita memulai segala sesuatunya bersama Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk memberikan lebih banyak dari diri kita kepada sesama. Dan itulah yang dibutuhkan dunia saat ini.
orang-orang yang hatinya beralaskan doa dan murah hati dalam pelayanan kasih. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau memanggil kami sama seperti Putra-Mu memanggil para rasul dengan nama mereka. Ajarilah kami untuk mengikuti teladan Yesus, mencari hadirat-Mu dalam doa yang hening sebelum bertindak, mendengarkan sebelum berbicara, dan percaya bahwa Engkau membimbing setiap langkah perjalanan kami. Allah Roh Kudus, kuatkan kami untuk menjalani apa yang kami doakan, melayani dengan rendah hati, mengasihi dengan bebas, dan berjalan dengan setia setiap hari. Jadikanlah hidup kami cerminan tangan Yesus yang terbuka dan hatinya yang lembut. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.